teman-teman sekalian, sebelum kita masuk mempraktekkan, ingat masuk kamar mandi, dua hal yang sangat penting. Pertama, langkahkan kaki kiri kita dulu ya. Jadi masuk nanti melangkah kaki kiri sambil mengucapkan ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbagai godaan setan, baik berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan yang membawa pada suasana yang tidak menyenangkan. Ingat ya, banyak hal yang kotor, supaya tidak berlama-lama, fokus kaki kiri, langkahkan masuk, kemudian doa yang tadi disampaikan, dan bersiap kita mencoba untuk mempraktikkan. Nah, ini saya ingin jelaskan dulu sama teman-teman bahwa posisinya ini saya tampilkan yang komplit ya, komplit dalam pengertian bahwa di kekinian kan kita bisa menggunakan keran seperti ini ya. Kemudian juga ada yang menggunakan gayung seperti ini ya, atau juga menggunakan shower seperti ini ya. Kita mulai wudhu seperti halnya wudhu untuk sholat. Nah, ini seperti biasa ya. Nah, boleh kalau mau begini lagi, ini kan sudah bersih tangan tadi ya, begini. Nah, sudah mengingat dalam hati kita. Nah, bismillah sudah kita ucapkan juga ke dalam hati kita. Kita mulai ya. Nah, ini kita bisa berkumur-kumur seperti biasa. Nah, boleh berkumur-kumur itu bisa sambil berkumur demikian. Lalu kemudian kita bisa terapkan istinsyaq dan istinsyaq seperti ini cara pertama. Jadi saya sambil menyerap hidung bagian, bisa juga kumur-kumurnya seperti tadi. Saya membersihkan bagian gigi ya. Itu kebiasaan saya supaya kotoran-kotoran di makanan juga bisa sekaligus bisa keluar ya seperti tadi. Atau nanti kumur-kumur itu lalu bagian istinsyaqnya boleh yang istinsyaq dan istinsyaq. Istinsyaq itu menghirup air hidung ya, kemudian istinsyaq dikeluarkan. Nah, dalam suasana COVID semacam ini itu penting karena nanti reseptor-reseptor virus itu yang suka menempel di bagian hidung ya, sebelum masuk ke laring, ke faring, lantas ke paru-paru, kita berlindung dari semua itu ya. Nah, ini bisa setidaknya bisa dikeluarkan dengan istinsyaq, menghirup air ke hidung dan istinsyaq dikeluarkan. Seperti contohnya ya. Hirup ya, jelas ya. Baik. Nah, ini teman-teman sekalian sudah. Kemudian seperti biasa ke wajah ya. Nah, teman-teman ya, ingat yang pernah saya contohkan. Jadi ngambil air, ini saya ambilkan. Ini nggak apa-apa saya agak ini karena saya tadah di bawahnya. Nah, seperti ini. Lihat baik-baik. Nah, betul. Begini, ini yang jempol ya, ke bagian belakang telinga begini. Lalu seperti ini, teman-teman. Nah, tadi sudah begini, ke bagian belakang, begini. Nah, yang telunjuk ke sini untuk membersihkan bagian ujung-ujung mata. Tuh. Kalau yang ada jenggot dimulai seperti ini ya. Baik, seperti biasa 2-3 kali, jadi boleh 2 kali, boleh 3 kali untuk menyempurnakan. Saya contohkan seperti itu saja ya. Jadi kemudian teman-teman, nah ini kalau biasanya saya kalau nggak pakai tadah di bawah seperti di tempat di masjid atau apa, ini dibuka, nanti biasanya saya matikan dulu gini. Tuh, ya, tangan sampai siku seperti biasa, kanan dulu, sampai selesai, ya. Lalu setelah itu biasa yang kirinya, ya. Ini 2 kali, bisa 2 kali ya, sampai 3 kali, baru setelah 2-3 kali kiri, ya. Nah, ini juga sama, ya, 2-3 kali, teman-teman sekalian. 2-3 kali itu ambil air lagi ya, kalau kita mau rasakan begini nggak ada masalah. Terus setelah itu bagian kepala kita rasakan ya, diusap sini ke belakang, balikan kembali ya. Boleh langsung ke telinga begini ya, seperti ini boleh ya, atau juga bisa teman-teman lakukan pala dulu, balik, kemudian ambil air lagi untuk telinga ya. Nah, bagian kaki ini bisa kita lakukan sekarang ya, seperti biasa. Wudhu biasa, bagian kakinya misalnya seperti ini ya, ambil begini kan. Nah, ini ya, ya, bagian jari jangan lupa teman. Nah, seperti ini. Nah, kita ambil lagi ya, ke kanan. Kemudian juga yang kiri ya, disempurnakan teman-teman seperti biasa teman-teman lakukan ya. Yang kirinya, nah ini selesai dulu. Bersihkan ujung-ujungnya seperti ini ya. Nah, ini kalau teman-teman mau lakukan hadis yang pertama, bisa yang kedua ini nggak dibasuh dulu kaki ya. Setelah selesai tadi ke kepala, ke telinga, jadi langsung kemudian melakukan ke yang selanjutnya, tahap selanjutnya. Apa itu? Yaitu ambil air seperti ini ya. Bisa kita tumpahkan dulu sedikit seperti ini, lalu di sela-sela sini ya, sampai kita merasakan
pori-pori kepala itu sudah mulai basah. Ya, begini ya, teman-teman sekalian. Nah, kita bisa ambil lagi. Ini biarkan mengalir juga apa-apa. Nanti terakhir kita dari gayung ya. Nah, seperti ini. Nah, saya letak. Nggak ada beda laki-laki dengan perempuan ya. Nah, seperti ini. Biasanya, ya. Nah, setelah itu cukup bisa sekali, bisa 2 kali ya. Setelah itu, teman-teman, disebutkan dalam hadis. Kemudian nanti mengambil air, akan tentukan dengan ini, dengan tadi kan dengan ini ya, dengan kepalan, bukan kepalan terbuka begini ya, antara telapak tangan kanan kiri disatukan begini, kemudian disiramkan ke kepala, untuk ke kepala dulu, meratakan kepala seperti ini ya. Jadi bisa aja sebenarnya pakai telapak tangan ke kepala dulu, tadi kan sedikit-sedikit ya, sela-sela. Kalau ini meratakan, atau bisa menggunakan ini juga boleh, menggunakan kerang ya. Saya coba contohkan pakai ini dulu, tuh ya, secara menyeluruh, jadi selesai gitu ya. Atasnya ini 3 kali ya, jadi 3 kali dicontohkannya ya. Jadi kita seperti ini ya, boleh pakai gayung juga, ini untuk kepala dulu ya, tadi kan kepala. Nah, baru setelah itu disiram ya, siram di seluruh tubuh. Jadi sudah merasakan rata, sudah enak ya. Nanti ada hikmahnya loh, kenapa kepala dulu itu ada hikmahnya ya, termasuk nanti terkait dengan kesehatan, kesegaran tubuh, dan juga bagaimana menghidupkan kembali semangat dalam beraktivitas supaya nggak malas, lemas, kemudian daya pikir jadi kuat dan sebagainya ya.